warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Regina Amelia Putri dengan NPM 2022 21500168. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai demokrasi, kepemimpinan, dan penegakan hukum dalam perspektif Islam. Kenapa sih kita harus membahas materi ini? Karena sebagai seorang muslim, kita tidak hanya dituntut untuk memiliki akhlak yang baik, tetapi juga memahami bagaimana Islam memandang kehidupan bermasyarakat, memilih pemimpin, dan menegakkan hukum secara adil. Baik, saya akan mulai dari pembahasan pertama, yaitu demokrasi dalam perspektif Islam. Secara umum, demokrasi adalah sistem pemerintahan yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam menentukan pemimpin maupun kebijakan yang dijalankan oleh negara. Walaupun istilah demokrasi tidak disebutkan secara langsung dalam Al-Quran, Islam memiliki nilai-nilai yang sangat dekat dengan konsep demokrasi, yaitu musyawarah, keadilan, persamaan hak, dan tanggung jawab. Salah satu dasar yang dijadikan rujukan adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Asy-Syura ayat 38 yang artinya, dan urusan mereka diputuskan dengan musyawarah di antara mereka. Dari ayat tersebut, kita dapat memahami bahwa Islam mengajarkan pentingnya musyawarah ketika mengambil keputusan. Artinya, setiap pendapat dapat didengarkan dan dipertimbangkan sebelum menghasilkan keputusan terbaik. Contoh yang diberikan Rasulullah SAW juga sangat jelas. Beliau sering mengajak para sahabat untuk bermusyawarah dalam menghadapi berbagai persoalan, baik dalam urusan pemerintahan maupun strategi peperangan. Hal ini menunjukkan bahwa seorang pemimpin tidak boleh bersikap otoriter, tetapi harus mau mendengarkan pendapat orang lain. Namun, perlu dipahami bahwa demokrasi dalam Islam memiliki batasan. Kebebasan untuk menyampaikan pendapat tetap harus berada dalam koridor syariat Islam. Jadi, keputusan yang diambil tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran maupun Sunnah. Oleh karena itu, dapat disimpulkan demokrasi dalam Islam bukan hanya tentang suara mayoritas, tetapi juga harus menjunjung tinggi nilai keadilan, musyawarah, dan ketentuan agama. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai kepemimpinan dalam perspektif Islam. Dalam Islam, kepemimpinan merupakan amanah yang sangat besar. Seorang pemimpin bukan hanya bertanggung jawab kepada masyarakat, tetapi juga akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, "Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis tersebut mengajarkan bahwa setiap orang sebenarnya memiliki tanggung jawab sebagai pemimpin, minimal memimpin dirinya sendiri. Oleh karena itu, seorang pemimpin harus memiliki akhlak yang baik. Beberapa sifat yang harus dimiliki seorang pemimpin menurut Islam antara lain: pertama, jujur atau sidik, yaitu selalu berkata dan bertindak benar. Kedua, amanah, artinya dapat dipercaya dan menjalankan tanggung jawab dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga, adil, yaitu membedakan perlakuan terhadap siapapun berdasarkan jabatan, kekayaan, ataupun kedekatan. Yang keempat, ada bijaksana, yaitu mampu mengambil keputusan yang terbaik dengan mempertimbangkan berbagai aspek. Yang kelima, bertanggung jawab, sehingga selalu mengutamakan kepentingan masyarakat dibanding kepentingan pribadi maupun kelompok. Jika seorang pemimpin memiliki sifat-sifat tersebut, maka masyarakat akan lebih percaya kepadanya dan kehidupan akan berjalan dengan lebih baik. Sebaliknya,
Apabila seorang pemimpin tidak jujur, menyalahgunakan kekuasaan, atau tidak adil, maka hal tersebut dapat menimbulkan berbagai permasalahan seperti korupsi, ketidakpercayaan masyarakat, bahkan konflik sosial. Karena itu, Islam sangat menekankan bahwa jabatan bukanlah sebuah kehormatan semata, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Pembahasan berikutnya adalah mengenai penegakan hukum dalam perspektif Islam. Penegakan hukum merupakan salah satu syarat agar kehidupan masyarakat berjalan dengan aman, tertib, dan damai. Islam mengajarkan bahwa hukum harus ditegakkan secara adil tanpa memandang siapa pelakunya. Keadilan merupakan prinsip utama dalam penegakan hukum. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memberikan contoh yang sangat baik. Beliau pernah menegaskan bahwa apabila putrinya sendiri melakukan pelanggaran yang telah ditetapkan hukumnya, maka hukum harus tetap ditegakkan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam Islam tidak ada perlakuan istimewa karena kedudukan, kekayaan, ataupun hubungan keluarga. Tujuan penegakan hukum dalam Islam bukan hanya untuk menghukum seseorang, tetapi juga untuk menciptakan ketertiban, melindungi hak masyarakat, mencegah terjadinya kezaliman, dan memberikan rasa aman bagi semua orang. Sebagai mahasiswa, kita juga dapat menerapkan nilai penegakan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, dengan menaati aturan kampus, bersikap jujur saat mengerjakan tugas maupun ujian, menghargai hak orang lain, serta bertanggung jawab atas setiap tindakan yang kita lakukan. Walaupun terlihat sederhana, hal-hal tersebut merupakan bentuk penerapan nilai-nilai dalam hukum di kehidupan sehari-hari. Kesimpulan dari materi yang telah saya jelaskan. Sebagai generasi muda, kita diharapkan tidak hanya memahami teori mengenai demokrasi, kepemimpinan, atau penegakan hukum, tapi juga mampu menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, kampus, maupun masyarakat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini dapat menambah wawasan dan memberikan manfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.